Masih bersama kami di Presisi Petang, kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat perlu peran semua pihak, termasuk pelajar. Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah mengajak para siswa di SMA Negeri 1 Purwodadi untuk ikut serta menjaga kondusivitas Kamtibmas dengan bijak bermedia sosial. Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan, menjadi inspektur upacara di SMA Negeri 1 Purwodadi Grobogan pada Senin 16 Oktober 2023. Kegiatan sebagai inspektur upacara merupakan salah satu program Polres Grobogan dalam menciptakan situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Pada kesempatan ini, AKBP Dedi Anung Kurniawan mengajak para siswa untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Kapolres Grobogan juga mengimbau para siswa untuk tidak melakukan perundungan dan selalu menghormati orang tua, guru, dan teman. Tugas kita dari kepolisian, adik-adik sekalian, juga mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kami semua dari Polres Grobogan hadir di sini untuk melakukan pembinaan dan juga memberikan informasi supaya adik-adik sekalian tidak menjadi korban tindak kriminal maupun bahkan justru menjadi pelaku tindak kriminal karena ketidaktahuan. Bisa jadi adik-adik menjadi pelaku kejahatan karena adik-adik tidak tahu bahwa yang adik-adik lakukan itu ternyata melanggar hukum. Lebih lanjut, AKBP Dedi Anung Kurniawan juga meminta para siswa untuk mencontoh alumni SMA Negeri 1 Purwodadi Grobogan yang telah berhasil. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Seiring dengan gempuran serangan antara Israel dan kelompok militan Hamas, media sosial di Amerika dan Uni Eropa dibanjiri konten palsu dan salah. Modusnya beragam, mulai dari salah informasi gambar hingga menciptakan akun palsu. Raksasa media sosial dituntut untuk segera bertindak, selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Di era media sosial, disinformasi dan misinformasi kerap mengikuti konflik yang terjadi. Namun dalam konflik antara Israel dan Hamas kali ini, pengamat terkejut akan parahnya penyebaran informasi yang salah dan palsu. It is worse than the lead up or following January 6th. It's worse than the height of the COVID-19 pandemic or vaccination rollouts. This is just quite frankly the most intense amount of misinformation that I've seen spread on social media as far back as I can remember. Seperti salah satu video populer di TikTok dan X, dulunya Twitter, yang mengklaim Ukraina menyelundupkan senjata untuk Hamas. Video berisi berita bohong ini sudah ditonton jutaan kali. Video lain menunjukkan anak-anak dalam kandang dan diklaim sebagai anak-anak Israel yang diculik Hamas. Media Wise mendapati video ini diunggah ke TikTok beberapa hari sebelum serangan terjadi. Modus lain mencatut profesi wartawan. X menangguhkan akun atas nama Verona Mark, akun palsu yang mengaku sebagai wartawan BBC. Dalam zona konflik aktif, wartawan kerap tak punya akses ke wilayah yang terdampak, sehingga menciptakan kekosongan informasi. Disinilah disinformasi mengisi vakum tersebut. It means that a lot of the misinformation and propaganda online can undermine efforts for, timely, accurate information that the public needs and also millions around the world. Raksasa media sosial pun diminta untuk segera bertindak. Dalam surat yang disampaikan kepada Meta, X, dan TikTok, Uni Eropa meminta platform media sosial ini untuk segera menghapus konten-konten yang tidak sesuai dengan standar Eropa. Sementara di Amerika Serikat, Meta mengaku telah menghapus konten dari Hamas yang oleh pemerintah Amerika Serikat dikategorikan sebagai organisasi teroris 7 kali lebih banyak ketimbang sebelum konflik yang dimulai pada 7 Oktober lalu. Perubahan kepemilikan dan struktur organisasi X jadi alasan lain parahnya penyebaran informasi salah, menurut analis. I think by habit, a lot of journalists like myself and then a lot of regular people flocked to X, formerly Twitter, to find out what was happening with the Israel-Hamas war. Now, unfortunately, the new X
the entire trust and safety team has been essentially gutted. So you're not seeing the same amount of staffing that were involved with pulling down mis and disinformation and moderating even violent and hateful conduct. Model bisnis baru Meta dan X yang mengizinkan pemilik akun untuk membeli centang biru atau penanda verifikasi akun juga mendorong postingan akun untuk muncul pertama ketika pengguna membuka aplikasi media sosialnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibdal Mira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda, selamat petang dan salam presisi.